Prof. Hamdan, tadi sebelum saya jeda, saya mengatakan bahwa impor gula itu kan adalah kegiatan bisnis. Tadi sudah disebutkan keuntungannya yang diterima oleh sejumlah perusahaan swasta ini, menurut dakwaan jaksa itu adalah 515 miliar rupiah. Ada keuntungan yang didapatkan oleh mereka, tapi apakah keuntungan itu sama dengan kerugian negara? Iya, kalau keuntungan itu selalu sama dengan kerugian negara, siapa mau berusaha korupsi? Semua orang-orang mengimpor. Jadi ini logika yang tidak jalan. Jadi bagi saya keuntungan perusahaan itu adalah wajar, kecuali dengan cara cheating, cara melanggar dan lain sebagainya. Tadi saya mendengar sepintar dari Prof. Agus ya, karena selisih bea masuk yang diterima dari import gula rafinasi dan gula kristal putih. Memang kalau impor gula kristal putih itu akan mendapatkan bea masuk yang lebih tinggi karena harganya lebih mahal. Sekarang karena impornya bukan kristal putih, impornya gula rafinasi, harganya lebih murah. Karena lebih murah tentu biaya impornya lebih murah. Pertanyaannya, apa salah mengimpor gula rafinasi atau raw sugar ataupun yang lainnya, raw sugar lebihnya lagi, raw sugar, apa salah? Kan itu pertanyaan pokoknya. Nah sekarang mengapa tidak mengimpor gula putih, gula kristal putih? Kan itu pertanyaan. Nah ini harus dikaji lebih dalam. Kalau memang itu memang tidak mungkin impor gula kristal putih, harus impor gula rafinasi, maka gula rafinasi atau raw sugar yang lebih ini lagi yang masih material. Kemudian import ini apa? Ini kan yang jadi ini. Jadi saya kira ini persoalannya adalah masalah pilihan kebijakan. Negara tidak boleh mencita-citakan mengambil untung, padahal kalau mengimpor raw sugar kemudian akan menghidupkan produksi dalam negeri, itu kan untungnya bagi rakyat dan lebih banyak. Dan ada added value di situ. Ada added value yang banyak, ada karyawan, macam-macam. Tapi kan jaksa bayar berlindung, pajak juga dari penghasilan perusahaan lain lagi, kan lebih tinggi. Prof. Hamdan, jaksa itu berdalih pada ada aturan Permendak yang katanya kalau mau impor gula itu harus impor gula kristal putih, bukan gula mentah. Apakah betul cara menerjemahkan Permendaknya seperti itu? Kan begini, sebenarnya impor gula putih kan pada dasarnya kalau kita lihat di peraturannya adalah dalam rangka menstabilkan harga gula kan intinya kan. Intinya kan menstabilkan harga gula. Kalau mengimpor gula rafinasi menstabilkan harga gula, salah nggak? Sederhana cara jadi logika sederhana saja dipakai. Jadi kalau kita mengikuti yang formal, mati langkah. Nah, pemerintah tidak bisa melakukan kebijakan apa-apa. Inilah yang saya katakan bahwa kebijakan pejabat umum itu, pejabat negara dalam rangka kepentingan rakyat itu intinya. Jadi kalau ada masalah-masalah yang kaku seperti itu, ada yang lebih menguntungkan rakyat, itu yang dipakai. Jadi salah-salah dikit dipersalahkan, ini semua jadi soal. Ini saya bilang, ini nggak benar. Karena waktu kita terbatas ya, Pak Fitra, terakhir untuk Anda, ketika ada case seperti ini, apakah ini mengkhawatirkan bagi dunia usaha, bagi pelaku impor, bagi menteri-menteri perdagangan berikutnya apabila sebuah kebijakan ujung-ujungnya bisa dikriminalkan seperti ini? Ya pasti, karena tujuan negara atau menteri turunan dari negara itu adalah untuk kemudian mensejahterakan masyarakat kan. Nah, dalam komponen pengeluaran pemerintah misalnya atau komponen pertumbuhan ekonomi ada yang disebut government spending. Kalau pemerintah belanja, apakah pemerintah rugi? Enggak, karena dia menghasilkan pertumbuhan ekonomi, begitu kan. Dengan konteks yang sama, kalau misalnya kita bicara mengenai GKM versus GKP. GKM memang biaya masuknya mungkin lebih murah. Tetapi kan itu tujuannya adalah untuk kemudian membuat surplus konsumen lebih tebal. Surplus konsumen yang lebih tebal itu artinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau sudah kesejahteraan masyarakat meningkat, artinya kemampuan konsumsi juga meningkat, akhirnya pertumbuhan ekonomi juga bisa meningkat. Nah, kenapa itu disebut sebagai kerugian negara, saya tidak tahu. Mungkin cuma letterlek berdasarkan accounting saja. Tetapi kan kita bicara ekonomi. Kalau ekonomi itu bukan hanya accounting cost, tapi juga opportunity cost, dan juga kesempatan-kesempatan yang lain yang sifatnya bisa intangible, bisa tangible. Dan mungkin ada efeknya nggak di jangka pendek, mungkin bisa di jangka menengah panjang. Tetapi itu adalah tujuan bernegara untuk mensejahterakan masyarakat kan. Nah, jadi kita tidak bisa secara sempit mengartikan kerugian negara. 1 menit saja boleh ya? Nah, jadi 1 menit boleh ya? Jadi saya menyambung dari Pak Fitra dan Pak
Hamdan. Jadi itulah yang disebut premium remedium. Ini untuk ke masyarakat ya. Apa itu, Prof? Jadi tidak semua itu harus dengan sanksi pidana atau hukum pidana. Seperti tadi, misalnya diskresi kebijakan ya, itu melakukan terobosan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan bangsa dan negara. Misalnya kebijakan publik melakukan terobosan kebijakan, itu namanya premium remedium. Oke. Tapi orang kemudian memahaminya primum remedium, seolah hukum pidana itu harus selalu dikedepankan. Baik. Jadi yang kedua, itu dalam hukum pidana itu ada penghapusan pidana apabila perbuatan itu menjalankan ketentuan undang-undang, itu di pasal 50. Kemudian pasal 51 karena perintah jabatan. Oke. Dan apa yang dilakukan Tom Lembong itu sudah Perpres 48 tahun 2015. Baik, Artinya Oke, 1 menit itu juga dong. tembusan 1 menit ke dong. Gantian dong, presiden. gantian dong. Iya, itu Gantian, artinya juga gantian. dilakukan Saya kira ke presiden. Oke. Itu pengetahuan presiden Baik, juga. baik. Sayang sekali waktu Kenapa kita setelah sudah 10 habis, tahun? Prof. Kenapa Oke. setelah 10 Mohon tahun baru diungkap? Waktunya sudah habis, nanti mudah-mudahan ada kesempatan lain ya. Karena kasusnya masih bergulir, persidangan masih bergulir. Tunggu di pengadilan. Tunggu di pengadilan. Terima kasih Bapak-bapak. Para pakar sudah bergabung di sini. Pemirsa, korupsi harus dihabisi. Keadilan jangan dimanipulasi. Berantas korupsi tanpa tendensi hukum tak boleh pilih kasih.